Kick-off UCL musim baru udah digelar dan tadi malam ada beberapa pertandingan yang sangat super duper menarik. Langsung aja kita mulai dari pertandingan King UCL nih. Real Madrid versus Marseille. Marseille ya kan, dari Liga Prancis. Seperti itu sebagai tuan rumah Real Madrid main di Bernabeu. Aduh, ini Madrid ketinggalan duluan sama tim tamu. Ini kelihatan banget Real Madrid di pertandingan semalam ini sebenarnya tampil sangat-sangat memukau loh. Kenapa memukau? Coba aja lihat statistik pertandingan. Real Madrid punya 15 shoot on target. Yang jadi gol cuma 2 doang lewat Mbappe. Udah gitu lewat titik putih doang lagi. Aduh, Real Madrid. What's wrong with you Real Madrid? Kenapa punya 15 peluang shoot on target? Golnya 2 lewat titik putih semua. Apakah ini problem? Ya jelaslah problem. Karena apa? Ini berarti finishing Real Madrid mesti apa ya? Mesti benar-benar di efisienin lagi nih. Mesti efisien. Jangan terlalu buang-buang peluang banyak ya kan di setiap match. Jadi jalan sama Real Madrid di musim ini udah terbukti musim kemarin kan Real Madrid mirip-mirip tuh kayak gitu di satu match punya berapa peluang emas. Punya shoot on target yang melimpah, bahkan total shootnya melimpah, tapi yang dikonversi menjadi gol sangat dikit nih persentasenya. Nah, kalau ini bisa diperbaiki nih Real Madrid musim ini, kemungkinan bakal jadi juara UCL nih dengan format baru. Tentunya kan format baru perdana musim kemarin PSG yang jadi juaranya kan. Nah, kalau musim ini Real Madrid bisa main lebih efisien dalam manfaatin peluang, bisa ini Real Madrid untuk meraih gelar UCL lagi nih untuk yang ke-16 kalinya guys. Nah, kalau kita lihat lagi ya, pemain Real Madrid ini serangnya nih di pertandingan semalam, ini Mbappe nggak diduetin sama Vinicius nih di depan. Vinicius mulai dari bench, Rodrigo ini mainin sama pemain Argentina tuh namanya Bontuno. Nama susah banget tuh. Main muda Argentina yang taruh di lini serang Real Madrid di kiri, di kanan dia, di kiri ada Rodrigo tuh. Di tengahnya Mbappe. Ya, kalau kita lihat lagi ya di gaya bermain Real Madrid semalam ini bener-bener ofensif banget dan enak banget sih, kenceng banget di Real Madrid nih. Ini serangnya nih udah kayak Tamiya dikilik dinamonya kan, bener kenceng satu dar ya kan. Tapi sayang banget tuh dia berbagai peluang emas, 15 shot on target yang bisa dikreasi jadi gol cuma 2 lewat titik putih, itu juga bukan dari skema open play. Pertahanan pun Real Madrid juga mesti mendapat atensi nih. Ya karena apa ya, lihat aja tuh di golnya Marseille ya kan, yang skema serangan balik langsung boom, lini pertahanannya bisa dibuka sama Marseille dan Aubameyang pun punya berapa peluang emas. Untung aja Courtois ini tangannya benar-benar apa ya, kuat banget dalam mengantisipasi shoot kenceng dari para pemain Marseille ya kan. Kalau bukan Courtois kipernya, aku yakin banget tuh Real Madrid bisa kebobolan lebih dari 1 gol. Ini artinya apa? Lini pertahanan masih menjadi perhatian. Begitu Carvajal yang baru masuk dari bench babak kedua gantiin Trent ya, kalau salah gantiin Trent Alexander-Arnold malah kena kartu merah. Ini Carvajal aduh baru gak musim ini dapat kesempatan lagi nih main karena baru pulih total dari cederanya, langsung bikin ulah ya kan, nyapain ente nyundul kiper Marseille kan. Apa udah frustasi atau kesel karena kiper Marseille kemarin batu banget nampilnya tuh. Kuat banget kayak Courtois ya kan. Berbagai peluang Real Madrid dia bisa dimentahin sama kiper Marseille kan. Jangan dong yang itu Carvajal ya kan. Situ kan kapten. Kok emosinya kayak begitu? Harus bisa dijaga. Kapten itu harus bisa nenangin. Ini malah panas kaptennya. Aduh, udah kayak panci Indomie aja ente panas Carvajal. Ya kalau kita lihat lagi ya Real Madrid nih, kalau emang itu gue bilang ya bisa main lebih efisien, lebih efektif dalam memanfaatin peluang, ini Real Madrid berpotensi nambah gelar lagi di UCL musim ini. Dari Real Madrid versus Marseille kita geser nih ke raksasa Serie A, Juventus lawan Borussia Dortmund. Ini pertandingan ya biarpun belum semua match UCL dimainin ya, tapi untuk hari pertama ini benar-benar luar biasa banget nih, match paling produktif. Karena apa? 8 gol tercipta guys, semua terjadi di babak kedua guys. Ini menarik banget nih, dan banyak gol-gol tercipta dari tendangan luar kotak penalti. Dari Dortmund ada 2, dari Juventus ada 1 lewat Kenan Yildiz. Ini Juventus bisa dibilang tampil tajam ya, karena bisa ngebobol gawang Dortmund 4 kali.
tapi lini pertahanannya kebobolan 4 kali juga. Ini artinya apa? Juventus tajam tapi keropos juga tuh lini pertahanannya. Nah, ini PR besar buat pelatih Igor Tudor nih, agar keseimbangan timnya benar-benar harus dijaga banget nih, karena di UCL ini ya Yu keropos lini pertahanannya ya Yu bakalan sulit untuk melaju sejauh mungkin di UCL musim ini. Itu yang harus menjadi PR Igor Tudor. Lini serang pun lini pertahanan kelihatan banget tuh. Gol Dortmund 3 dari 4 gol Dortmund ini berawal dari tendangan jarak jauh. Yang 2 dari luar kotak penalti, yang 1 dari dalam kotak penalti. Tapi sudutnya lumayan sempit loh, dari sisi half space tuh sudutnya, tapi bisa tembus yang Juventus. Dan 2 gol lagi dari luar kotak penalti, dan itu skemanya mirip-mirip tuh. Sudutnya tuh nggak beda jauh. Nah, ini mesti menjadi perhatian nih. Harus main Juventus jangan lengah, harus bisa nutup ruang tembak di segitiga akhir pertahanannya tuh, agar apa ya, agar musuh nggak bisa mengeksploitasi gol-gol kayak lawan Dortmund tadi. Bayangin 3 gol kayak gitu loh skemanya, tendangan jarak jauh, yang sebenarnya harus bisa diantisipasi nih, bisa tutup ruang gerak ruang tembaknya sama para pemain bertahan Juventus tuh, Bremer dan kawan-kawan harus lebih peka lagi dan lebih responsif lagi dalam menutup celah ruang tembak para pemain lawan Juventus di UCL musim ini. Kalau ini bisa diantisipasi ya bisa aja Juventus di musim ini bisa jauh lebih oke lagi perjalanannya di UCL dibanding musim sebelumnya. Di serang pun ya udah nggak masalah. Vlahovic yang sering diisuin bakal dijual, tapi ya Vlahovic is Vlahovic. This is striker benar-benar sangat-sangat important banget, sangat penting, sangat berharga bagi Juventus. Terbukti dong di pertandingan semalam, masuk dari bangku cadangan, Vlahovic justru menjadi mesin gol bagi Juventus. Bayangannya 3 dari 4 gol Juventus ini ada unsur Vlahovic-nya. Vlahovic bikin 2 gol dan 1 gol lagi assist nih bagi gol terakhir Juventus yang dicetak sama Kelly tuh kan, back Juventus. Melalui umpannya tuh Vlahovic dari sisi flank kanan bisa dimanfaatin sama Kelly dengan luar biasa banget menurut gue ya. Ini gol sangat mahal banget, karena gol penyama kedudukan. Kalau itu gol nggak terjadi, Juventus bisa kalah 4-3 sama Borussia Dortmund. Dan kita lihat aja Juventus nih di musim ini nih, apakah Vlahovic bisa terus mendapat kepercayaan untuk dapat menit bermain, atau bahkan mulai reguler nih jadi starting 11 lagi di bawah asuhan coach Igor Tudor. Dari Juventus kita geser lagi nih. Nah, ini menuju ke calon salah satu kandidat lumayan kuat nih untuk jadi juara UCL musim ini, biarpun statusnya tukang jagain trofi orang di musim-musim sebelumnya nih, baik di UCL maupun di Liga Inggris. Tapi Arsenal musim ini kayak tampil bakalan lebih berbeda lagi, bakal lebih mengerikan lagi, karena ya di belanja pemainnya di bursa transfer musim ini Arsenal benar-benar beli langsung nggak tanggung-tanggung 3 striker ya, Gyökeres, Eze, dan terakhir Madueke ya dari Chelsea diangkut tuh sama Arsenal. Dan terbukti kemarin ketiganya langsung dimainin bareng. Biarpun tiga-tiga nggak bikin gol, tapi keadaan 3 main ini nih benar-benar menjadi apa ya, senjata baru Arsenal di musim ini untuk membongkar pertahanan dari lawan-lawan Arsenal. Terbukti di pertandingan semalam, biarpun Gyökeres nggak bikin gol, tapi Gyökeres punya berapa kans untuk bikin gol, tapi sayang banget, dan bisa dikonversi menjadi gol bagi Gyökeres untuk membuka keran gol perdananya di UCL musim ini. Masih ada match berikutnya, tenang aja. Eze pun tampil cukup oke di pertandingan semalam ya kan. Biarpun Arsenal ada main yang cedera, kayak Saka cedera ya kan, tapi dengan hadirnya para striker baru Arsenal ini ya bisa nggak bikin Arsenal jadi goyang nih ketika Saka cedera, ketika Odegaard cedera. Itu udah ada penggantinya untuk menutupi, untuk agar Arsenal tetap main agresif tanpa melupakan garis pertahanannya tuh ya kan. Biarpun Arsenal cuma menang 2-0, tapi pertahanannya kokoh, clean sheet, nggak kebobolan dong. Kita lihat main Athletic Bilbao di kandang lawan, tapi Arsenal bisa menang 2-0 lewat gol-gol dicetak sama para pemain pengganti alias super sub. Itu ada Martinelli gol pertama, dan gol kedua dicetak sama Leandro Trossard ya kan. Lagi nih Trossard menjadi super sub bagi Arsenal, dan golnya sangat penting, sangat berharga. Martinelli pun begitu ya kan, biarpun jarang dapat kesempatan menit bermain di awal-awal musim ini, tapi Martinelli ketika dapat dipercaya langsung nunjukin nih kalau dia masih belum habis dan dia masih bisa diandalin sama Arteta untuk membantu Arsenal meraih kemenangan, meraih poin demi poin, baik itu di
di ACL, di UCL ataupun di Liga Inggris. Nah, menarik nih kita nantikan kiper Arsenal di UCL musim ini. Apakah Arsenal bakal bisa meraih trofi UCL perdananya di Eropa musim ini, atau Arsenal kembali menjadi penonton tim lain untuk angkat trofi UCL musim ini? Menarik kita nantikan. Dan thank you banget yang udah support channel YouTube gua. Channel YouTube gua Irwan Chan, @1piero. Melalui konten gua ini nih, Pundit Abangan. Jangan bosan-bosan untuk support, untuk terus dukung channel YouTube gua biar terus makin berkembang. Dengan cara apa? Nonton, subscribe, like, share, komen juga boleh. Satu gua pamit. Salam olah bola.